warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Nur Rahmadani dari program studi Agroekoteknologi kelas C dengan NIM 205040201111125. Pada kesempatan kali ini saya akan menggali informasi mengenai aset komunitas perdesaan di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Luas wilayah Kecamatan Tawangmangu adalah 70,03 km persegi dengan ketinggian rata-rata 1000 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Tawangmangu terdiri dari luas tanah sawah seluas 712,37 hektar dan luas tanah kering seluas 1953,8 hektar. Tanah sawah termasuk irigasi sederhana seluas 712,37 hektar. Sementara itu, luas tanah untuk pekarangan atau bangunan 620,54 hektar dan luas untuk tegalan atau ladang 1328,87 hektar. Di Kecamatan Tawangmangu terdapat hutan negara seluas 4.187 hektar dan tanah perkebunan 38,14 hektar dan tanah lainnya seluas 111,21 hektar. Menurut data Badan Pusat Statistika Kabupaten Karanganyar tahun 2017, Desa Gondosuli merupakan desa yang memiliki jumlah dusun paling sedikit. Meskipun begitu, Desa Gondosuli memiliki berbagai aset komunitas perdesaan. Nah, apa itu aset komunitas perdesaan? Menurut Elis tahun 2011, aset komunitas merupakan bentuk modal yang dimiliki dan digunakan untuk kehidupan individu atau rumah tangga atau mempertahankan kesejahteraan materi pada tingkat kelangsungan hidup di masyarakat. Aset komunitas perdesaan terbagi menjadi 5, yaitu aset alam, aset fisik, aset manusia, aset sosial, dan aset finansial. Yang pertama, aset alam. Aset alam merupakan aset atau modal yang berasal dari alam dan tidak ada campur tangan dari manusia. Contoh aset alam yang dimiliki oleh Desa Gondosuli adalah hutan negara, air terjun, dan lahan pertanian yang masih luas. Yang kedua adalah aset fisik. Aset fisik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aset berwujud seperti properti bangunan, peralatan, perabot, persediaan, dan barang habis pakai. Aset ini sudah ada campur tangan manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh aset fisik pada Desa Gondosuli berupa infrastruktur seperti bangunan-bangunan, jalanan, dan irigasi. Yang ketiga, aset manusia. Aset manusia merupakan akumulasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerja lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan memacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan. Aset manusia merupakan sumber daya manusia yang dapat berupa mata pencaharian. Sebagian besar penduduk Desa Gondosuli bermata pencaharian sebagai petani. Namun, di samping itu, terdapat polisi, tentara, dokter, perawat, guru, dan pedagang. Yang keempat adalah aset sosial. Aset sosial merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki nilai dan norma untuk mengatur suatu hubungan satu sama lain. Nilai dan norma dibentuk sebagai upaya mempertahankan eksistensi dari suatu kelompok masyarakat agar bisa bertahan di tengah modernisasi dan akulturasi budaya yang semakin hari semakin menekan budaya asli dari suatu masyarakat. Contoh dari aset sosial adalah interaksi antara pemilik lahan di Desa Gondosuli dengan petani yang menggarap lahan. Aset yang terakhir adalah aset finansial. Aset finansial adalah aset yang menunjukkan barang atau jasa yang dibangun berdasarkan sistem finansial. Sistem finansial ini dapat berupa dengan tabungan atau kredit. Contoh dari aset finansial yang ada pada sekitar Desa Gondosuli adalah koperasi unit desa. Nah,
Dapat disimpulkan bahwa Desa Gondosuli memiliki berbagai aset komunitas perdesaan yang berupa aset alam, fisik, sosial, finansial, dan aset manusia. Aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penunjang keberhasilan kegiatan budidaya pertanian. Sekian informasi saya mengenai aset komunitas perdesaan di Desa Gondosuli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.